Balik lagi nih bersama gue dari BCC by Himpunan Bartender Indonesia. So, hari ini gue lagi di Baret yang tempatnya tuh di Umalas. Di sini ada gini ya, apa tuh, koktail asli Bali yang dibuat dari minuman Bali dan beberapa makanan ringan juga sih sebagai penemannya. Nah, yang spesial kali ini tuh bintang tamu kita. Bintang tamu kita yang paling spesial karena biasa kita ngobrol-ngobrolnya sama para mixologis, para orang dari sponsor mungkin ya. Sekarang berbeda, kita ngobrol sama flair bartender. Keren nggak tuh? Flair bartendernya bukan yang ece-ece. Flair bartender ini udah tarafnya udah internasional. Ini mereka berdua ini juga sepasang guru dan murid. Oke, kenalin dulu. Ini ada namanya Bli Dewo. Ini Aldi Suardana. Di, dia apa ngomong gitu, Di? Biasa kan? Bli Dewo bisa akrab dipanggil Dewo Cok Bing. Cok Bing. Oh, Cok Bing. Dewo Cok Bing itu nama dari ras ayam pejantan, ayam petarung gitu. Bener, Bu. Jadi suka tajam tuh. Ya, dulu waktu masih kecil, dari umur 5 tahun suka main ayam, jadi beri nama Cok Bing gitu. Tapi yang beri nama bukan orang tua, tapi tetangga. Berarti dari kecil emang suka main ayam. Ya. Kalau ayam kampus suka? Oh, berarti ini yang di Suardana. Jadi, halo. Udah mabuk? Oke. Belum lah. Oh, belum. Ntar kita mabuk. Ya. Asik. Gimana kabar, Widi? Kabar baik sih ya. Di masa seperti ini ya. Sehat, alhamdulillah. Vaksinnya karena kamu beda ya? Nggak pakai vaksin yang dikasih pemerintah? Saya pakai alkohol nggak ada vaksinnya? Wah, enggak. Oh, nggak? Alright. Biar nggak terlalu lama juga ya. Nah, sedikit cerita juga. Bli Dewo ini merupakan salah satu guru flair yang paling sukses bagi saya sendiri ya. Karena apa? Seorang guru bisa dikatakan sukses ketika dia bisa menghasilkan murid yang muridnya bisa mengungguli gurunya. Ini dia. Ini Aldi dulu muridnya, tapi dia sekarang udah bisa mengungguli gurunya sendiri, yaitu Bli Dewo. Gimana awal karirnya ini, gimana ini? Kok bisa berkeinginan untuk jadi flair bartender? Awalnya itu, kalau diceritain lumayan panjang ya. Panjangnya sepanjang apa ini? 1,2 Lumayan itu meter. Kalau dari tahun kalau nggak salah 2006. 2007. Itu pas SMA itu atau udah tamat? Pas saya kuliah di kampus Polteknas. Oh, di Poltek. Ya, saya kuliah di sana ngambil jurusan manajemen F&B. Manajemen F&B. Nah, di sanalah saya belajar tentang hospitality, walaupun sebelumnya saya adalah tamatan SMA yang sama sekali awam dengan dunia hospitality. Saya di sana ngikut teman awalnya, teman ada yang dari SMA itu kuliah di sana, saya ikut ambil jurusan F&B manajemen. F&B manajemen pada saat itu. Nah, dari jurusan yang saya ambil itu kan ada tiga apa namanya? Tiga kompetensi. Tiga Apa ini? pelajaran. Oh, tiga mata kuliah. Ya, tiga ya, dari kitchen, bar, dan restoran. Dari ketiganya itu praktek di Di barnya yang apa namanya,
di kitchen pernah, training di kitchen pernah. Kalau masak sih suka, cuman kurang menemukan lah. Feel sama Iya, passionnya iya. nggak nemuin di kitchen. Kemudian di restoran, kalau di restoran saya agak bingung, agak ribet dengan sequence of service karena mungkin basic saya bukan dari SMK, dari SMA, jadi Jadi emang pure ya, nggak tahu hospitality dari awal soalnya. Jadi agak sedikit kurang masuk lah di Di otak, di otak, di apa namanya, di hati. feelingnya. Kemudian yang ketiga saya dapat praktek bar. Nah pada saat praktek bar itulah saya melihat dosen yang ngajarin saya itu bisa flare. Jadi dia sambil ngajarin, nunjukin trik flare, disitulah saya mulai tertarik. Saya melihat, oh keren flare ini. Akhirnya saya ikutlah sama dosen saya itu. Masih ingat nama dosennya? Nama dosen saya itu Bapak Agung Juli. Bapak Agung Juli, nama lengkapnya lagi saya apa ya, Bapak Agung Juli. Berarti terkenal sama Bapak Agung Juli, Pak. Ya termasuk senior banget itu, dari banyaklah murid-muridnya sekarang udah yang bagus-bagus. Jadi Pak Agung Juli itu dia juga buka privat, namanya CC Community College, itu tempatnya di SMK 3 Sanur, SMK 3 Denpasar. Jadi saya ikut privat dengan beliau di sana selama 3 bulan. Di sanalah saya belajar tambahan tentang minuman, kemudian belajar flare gitu. Nah, akhirnya diajaklah saya latihan seminggu 2 kali di lapangan Renon. Jadi di lapangan Renon itu kembali saya nanti ketemu sama teman-teman ya. Waktu itu yang saya ajak belajar bareng itu 2 orang, namanya Dwi Lengkong yang saya Dwi Lengkong ya. di Dubai, kemudian sama Bagong yang jadi dosen di STP sekarang. Ya, waktu itu mereka masih SMK kelas 2, saya udah kuliah. Jadi kebetulan yang ngajar kita itu sama Pak Agung Juli, yang ngajarin mereka, yang ngajarin saya. Disitulah saya ada teman bareng flare itu. Jadi awal mulanya dari beliau, terus diajak ke latihan di lapangan Renon, ketemu sama teman-teman yang lain. Ya. Kemudian waktu itu banyak juga kenal sama senior seperti Agus Setiawan, itu dulu senior saya di Renon. Ada namanya Yudi juga, itu latihan bareng dulu di sana. Mereka dan juga yang ngajarin waktu saya udah selesai privat, latihan sama mereka, sama Bayu Hendra juga sering latihan juga dulu di Renon. Banyak ya berarti. Kemudian ada juga namanya Pak Bayu, dulu manajer di Luxury Dreamland Villa. Ada Pak Bayu namanya, kerja di bar manager di bar Luxury di Dreamland Luxury Villa, ya di Bukit. Nah kebetulan waktu itu kan saya udah selesai training pertama ya di Jayakarta Hotel. Waktu itu training pertama 3 bulan di bagian kitchen. 3 bulannya kitchen. Ya. Kemudian 3 bulan berikutnya saya pengen nyari pengalaman di bar karena saya udah belajar flare, belajar skill flare. Kemudian saya pengen belajar di bagian bar khusus karena menurut saya passion saya di situ. Gitu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Bayu yang jadi bar manager di Luxury Dreamland Villa itu. Dia menawarkan di tempatnya dia. Dia pindah ke sana. Ya, disuruhlah saya bawa CV, saya ke sana. Awalnya saya training di sana, kemudian DW sampai profesion. Lumayan panjang juga ya. Iya lumayan. Ya, jadi saya di sana sekitar kalau nggak salah 1,5 tahun. Jadi ketika udah masuk di bar tuh memang udah dapat feel-nya, udah Iya. klik di sana berarti. Dan pada saat saya training di sana ada juga senior saya yang ngajarin saya flare di sana, ngajarin cara-cara main api, perform di depan tamu.
Itu namanya Bapak Widya Ardana. Beliau juga ikut di ABI. Jadi beliau senior saya, beliau yang ngajarin saya teknik-teknik gimana caranya menemukan tamu. Jadi banyak yang Jadi ya banyak guru lah dulu. Jadi mulai dari latihan di Renon, di tempat kerja. Berarti selesai di sana itu lanjut kuliah lagi atau memang udah fokus di flare? Lanjut kuliah. Waktu saya masih kerja di sana, saya juga sambil latihan tetap di Renon. Kumpul sama teman-teman, latihan di Renon itu udah ketemu banyak teman. Ada teman-teman dari STP waktu itu, Angga, ada Sanis, ada Baskara, Ari juga Ari Bakar. Berarti memang udah banyak ya, memang dari dulu. Kemudian anak-anak SPB juga, John, di Jumadi, siapa lagi? Yudi, itu seangkatan. Kemudian dari kampus lain ada Aryawan, sering bareng-bareng aja, sama Rana juga. Berarti banyak ya memang. Nah kalau untuk Aldi sendiri, apa sih yang menyebabkan lu tuh gimana ya? Kok bisa nge-flare? Oke, jadi awalnya Lu bisa nge-flare dari tahun berapa? Dan siapa yang pertama kali lu lihat nge-flare dan bikin hati lu tuh kayak ini asik nih. jadi awalnya aku belajar flare tuh pas SMA, SMK ya. SMK. Jadi pas kelas Lagi beli Dewa SMA, ini SMK. ya. Jadi pas masih baru Masih kayak gini ya, kalau terong tuh terong baru lahir itu. Terong baru tumbuh itu. jadi itu pas SMK, jadi kan disuruh pilih ekstra kurikuler, diwajibin 2 ekstra. Jadi aku awalnya iseng-iseng sih, ikut teman. Aku lihat teman ada yang ikut di flare sama di komputer, nah jadi aku ikut juga iseng-iseng. Terus lama-kelamaan lihat ini guru yang emang paling awal- ganteng. Awalnya nggak tahu kalau beli Dewa ini apa instruktur flare di sana. Tahu, baru kenal di sana juga kan ya. Jadi habis itu lihat Pak Dewonya flare, aku jadi tertarik. Habis itu terus latihan di 6 bulan pertama udah disuruh ikut kompetisi langsung sama Pak Dewa. Wih, berarti 6 bulan tuh udah pro ya? Enggak, Oh, belum? ya Kompetisi pertama masih gagal ya di kampus Stipar. Stipar ya, kampus Stipar waktu itu masih dikalahin sama seniornya dia juga yang anak SMK 4. Oh, berarti waktu kompetisi pertama tuh dia udah gini nggak? Udah dapat peringkat atau memang Enggak. belum champion atau memang belum Masih ngeramein doang sih. Ya, oh berarti masih belum dianggap lah ya? waktu Masih itu rakyat jelata. masih dikalahin sama seniornya. Waktu itu seniornya anak SMK 4 juga yang saya ajarkan itu namanya Abri sama Bluna ya. Ya. Itu waktu itu masih Abri, Bluna sama Radit juga itu masih di atas. Oh, ini masih di atas aja. Kompetisi kedua baru udah langsung saya lihat dulu dia latihannya memang gimana ya, memang ulet tekun gitu. Sampai pas kompetisi pertama saya support alat, dia punya banyak alat, saya support seker, kemudian purer, pokoknya harus ikut gitu. Padahal dia awalnya ragu karena belum begitu bisa, tapi di situ saya menekankan yang kamu pikirkan pertama itu bukan juara, tapi keberanian Mentalitinya ya? Karena dengan berani tampil di panggung, kedepannya kamu kerja di hotel, dituntut untuk show, kamu berani, kamu siap. Oh, jadi itu dia tipsnya ya. Kalau bagi kalian yang mau belajar flare, hal yang paling penting itu pertama mentality kalian. Karena kalau mental kalian lemah, untuk apa juga belajar kan ya? Karena nggak berani show begini ya. Apa dah? Show off lah ya. Jadi kayak gitu. Oh, berarti itu udah berapa bulan latihan tuh baru bisa gini? Baru bisa unjuk gigi dan Ya setahun kayaknya. sudah setahun. Oh, berarti dari awal kompetisi yang baru belajar 6 bulan, ke kompetisi berikutnya itu 6 bulan lagi. lagi 6 bulannya lagi. Itu udah champion.
belum masih belum juara berapa ya? 3 sih. juara 3 di kompetisi mana? Di Renon. Di Renon, Ada di festival. lapangan. Keren juga ya. Tadi 1 tahun fokus latihan. Iya. Soalnya waktu itu tingkat SMK ya. Tingkat SMK. Kebetulan waktu itu yang ngalahin juga yang masih seniornya dia waktu itu masih kelas 2. Kelas 2 masih dikalahin sama yang kelas 3. Oh. Itu anak SMK 4 juga sama anak dari Ubud ya. Pas lu mau mulai karir di Flair Bartender ini, lu kan udah tahu Beli Dewo dan mungkin beberapa senior juga udah pernah lihat, mungkin pernah lu ajak latihan juga kan. Ada nggak sih artis yang lu idolakan dari dulu? Pas lu baru mulai ini, gua harus bisa kayak dia, suatu saat gua harus bisa hebat dia itu. Kalau yang diidolakan ya ini. Oh, BDW-nya sendiri ya. Dari awal lihat dia cara flair-nya, cara mainnya, wah udah lembut kayak orang nari lah. Langsung jatuh cinta langsung. asik. Jatuh cinta sama siapa nih? Sama gerakannya lah. Oh, gerakannya. Oh ya nih, karena agak sedikit panas, kita juga lupa nih ada support nih dari Baret. Ini arah apa ya namanya di? Karena pengabdian janda. Oh, Apa nih? Pengabdian janda. Pengabdian janda. Namanya sadis coy. Yuk kita sambil ngobrol sambil minum ya. Kayaknya pas sama Oh karena ungu ya. Identik banget ya ungu sama janda ya. Andre kan suka janda. Perjuangan janda itu tidak boleh diremehkan. Ah, siap. Oke, cheers. Untuk para janda, oke. Oh, enak. Ini pasti pakai bunga deleng ya. Berasa janda anak satu apa anak dua? Ini janda umum sih beli. Karena taste-nya ada sweet, sour itu ya masih umum lah. Kalau kemanisan mungkin jandanya masih janda nggak beranak. Ngandri, lanjut deh. Artis memang Beli Dewo. Iya emang Beli Dewo sih dari awal lihat cara mainnya udah bener, wah ini ingin jadi seperti dia nih pokoknya gitu sih. Apa kalau artis internasional itu ada? Ada sih, ada namanya Giorgio Chiarello Oh, Giorgio Chiarello. dari Itali. Kalau dilihat sih Giorgio sama Beli Dewo motif-motifnya sama ya. Mirip sih. Kurusnya juga sama. Tapi nasibnya nggak sama. Kenapa gitu? Beda kulit. Mungkin. Cuma kan ya kalau aku lihat sih sama. Karena mungkin karena dia mungkin tarafnya internasional, mostly banyak yang tahu. Kalau Beli Dewo kan di nasional juga terkenal, kan banyak juga orang yang tahu kan, apalagi udah senior kan untuk di Flair. Jadi mungkin beda itu aja. Nasional, internasional. Yang penting kan di nasional cewek kan banyak yang suka Beli. Oh enggak gitu. Enggak apa-apa Bli. Canda-canda aja. Ini guyonan aja ya. Nah dalam perjalanan karir lu Bli, sebagai Flair Bartender, momen apa sih yang Bli nggak bisa lupain? Ada nggak momen yang paling melekat gitu loh? Banyak sih banyak. Ya mungkin satu ya diceritain. Pada saat kompetisi keluar terutama. Dulu pertama kali saya pernah ikut kompetisi keluar daerah itu di Jakarta waktu Absolute Berapa kan deh? waktu Absolute Flair kompetisi itu saya berangkat sama 4 orang dari Bali, itu sama John, sama Rama, sama Hendrawan. Hendrawan. Ya Hendrawan. Oh Pak Hendra. Pak Hendra. Jadi waktu itu Pak Hendra yang ngajakin kita berangkat bertiga, masih semangat berangkat. Awalnya sih berpikir ya cobalah cari pengalaman. Tapi sebelumnya di Bali udah sering ikut kompetisi. Udah beberapa kali ikut kompetisi, kemudian ada kompetisi di luar, coba ikut gitu. Akhirnya
ikut keluar. Itu yang serunya pas itu apa namanya, nyampe sana malam jam berapa itu ya, jam 7 jam 8-an kayaknya lupa. Sekarang itulah malam. Kita nyampe Jakarta itu masih bingung waktu itu, masih bingung Berarti berempat berangkat ke Jakarta for the first time. Iya. Kalau aku baru pertama kali, tapi Yang lainnya udah. yang lain udah John kedua kalinya kayaknya. Nah, yang buat bingung itu apanya? Bingungnya waktu itu kita belum apa namanya, belum booking hotel. Oh, berarti dari Bali emang tujuannya berangkat aja. Iya, berangkat. Tapi untuk akomodasi penginapan sana baru pikirin gitu. Iya, nyampe Jakarta kita langsung ke lokasi kompetisi, ke apa namanya, Red Square. Pergi ke Red Square, kita berempat masuk ke dalam night club. Kita bawa ini, koper gede ke tempat orang ke tempat orang dugem, ya, bawa gini berat apa namanya, koper. Nyampe sana kita dijamu sama teman-teman di sana, dijamu minuman sampai mabuk. Paginya, belum pagi, subuhnya kita balik, Red Square tutup, kita balik, dianterin lah sama teman yang kerja di sana ke salah satu hotel di dekat-dekat sana. Oh, berarti setelah hangover baru nyari hotel. Habis juga itu ya. Di hotel itu kita nggak langsung masuk ke kamar. Why? Kita harus nunggu jam ini dulu, jam check-in. Jam check-in di sana jam pagi, jam 6 apa jam 7. Oh, berarti nggak bisa early check-in Ya, atau emang walk-in check-in gitu, emang nggak bisa? Diam di ini dulu, di lobby. Di lobby itu langsung tepar, langsung tidur di sofa. Paginya dibangunin, masuk ke hotel. Cuman tidur sebentar aja di sana. Jam 9 kita udah bangun, udah siap-siap. Coba bayangkan, masih ngantuk, tenaga masih lemas. Kita ke tempat kompetisi, langsung prepare. Hari berikutnya itu langsung hari kompetisi. Hari itu langsung paginya. Paginya itu jam 7 kita udah jam 10 kita udah siap-siap ke tempat kompetisi lagi. Waktu itu kalau nggak salah kompetisinya mulai jam 2. Jadi jam 10 kita udah bersiap-siap, bangun, berangkat ke tempat kompetisi, prepare dengan tenaga yang masih lemas. Masih kecapean, masih ngantuk, masih agak puyeng, dan kita harus siap bertarung, kita harus siap kompetisi, harus siap Tapi di end of the resultnya Bali dapat juara. Nah, setelah apa namanya, pada saat kompetisi itu ya syukurlah Bali kita berempat, empat-empatnya masuk final. Empat-empatnya masuk final, kemudian juara satunya waktu itu orang Jakarta, Wawan Musa, ya, nomor 2 John, nomor 2 Rama Yoga. Ya, nomor 3 John. Dan kebetulan waktu itu ada nominasi The Best Newcomer, dan waktu itu saya dapat The Best Newcomer. Pertama kali keluar langsung dapat nominasi. Ya, Setungara lah nominasi The Best Newcomer. Kebetulan waktu itu kan baru pertama ikut ke sana, ke Jakarta, dan ada nominasi itu. Jadi nggak nyangka aja dari kemarinnya mabuk, paginya langsung tidur sebentar di hotel, langsung berangkat kompetisi, langsung main, langsung bisa masuk final, bisa dapetin piala. Nggak nyangka gitu. Tapi entah kenapa ya, yang gua rasain tuh para senior player bartender tuh, kalau dengar cerita yang mereka tuh dulu pas mereka masih aktif kompetisi tuh pasti aja pengalamannya tuh ya ada yang ketinggalan pesawat, ada yang nggak tahu tidurnya di mana, banyak gitu. Banyak hal-hal yang mungkin karena dulu pikiran kita tahun berapa kalau boleh tahu?
Itu kalau nggak salah 2010 waktu itu. Oh, berarti belum. Pas pas waktu itu saya baru diri selesai kerja di itu lagi perusahaan waktu itu. Kemudian sempat kerja di Queen Karaoke juga. Wih, seneng dong kerja di karaoke. Ya, Setiap hari ketemu Elsie. Ya, Elsie itu dan cantik-cantik. Asik. Kemudian setelah itu saya pindah lagi kerja ke Ocean 27. Saya sebentar, habis itu melanjutin saya kuliah lagi nyari S1 manajemen bisnis organisasi. Jadi awal kuliah diploma. Ya, Setelah udah kerja kuliah lagi. kuliah lagi nyari S1. S1 manajemen bisnis. Setelah itu kerja lagi apa langsung jadi setelah itu instruktur? banyak tawaran mengajar di beberapa tempat, ada di kampus, ada di SMK. Akhirnya saya waktu itu kuliah sambil ngajar. Jadi awal beli Sambil jadi kerja. instruktur itu berawal dari ketika kuliah nyari S1-nya. Ya, pada saat kuliah nyari S1 itu kebetulan ada tawaran mengajar di beberapa tempat. Yang pertama itu di kampus Tipar, itu ngajarin extracurricular di sana. Kemudian di kampus tempat saya kuliah dulu juga di Polteknas. Kemudian di SMK 4 juga ada, waktu itu sempat dihubungin sama guru kaprol di sana untuk mengisi ekstra di sana. Berarti udah banyak banget ya memang. Ya, kemudian ada ngajarin. juga beberapa tahun di Piramid, kampus Piramid yang sekarang namanya Akademi. Jadi terusan dah sampai sekarang masih. Jadi lulus S1 emang nggak balik ke outlet lagi. Sempat sih pengen balik ke outlet, tapi lulus saya dari kuliah udah langsung nikah, udah langsung punya anak, jadi kasihan lah waktu itu ninggalin anak karena istri saya kebetulan juga udah kerja di hospitality, jadi kalau kita bareng-bareng kerja di hospitality agak susah gini Ngurus anaknya jadi nggak atur waktu bagi ya. ya. Makanya saya lebih memilih Ngajar. jadi instruktur ya. Nah, untuk lu sendiri nih, kan tadi udah dibilang sama Bidewo. 6 bulan lu pertama kali diajarin, dilatih sama Bidewo kan udah ikut kompetisi. Terus lagi 6 bulannya baru bisa mencapai kompetisi. Di mana sih yang menurut lu sangat membekas untuk diri lu? Kalau kompetisi yang paling berkesan, aku di Jogja sih. Kalau yang di luar masih di Indonesia, Jogja luar biasa sih. Why Jogja? Apa karena daerah istimewa kah? Atau ada something else? Jadi karena Kenapa? Karena gini, apa sih namanya? Oh, pasar bunganya? Oh, enggak. jadi karena hospitality teman-teman di sana sih. Hospitality teman-teman di sana. Benar-benar care, benar-benar aware sama kita yang dari Bali, benar-benar di welcome sama dia, benar-benar di treat luar biasa banget sih. Sampai di sana kita langsung dijemput, diajak ke hotel, cari makan segala macam. Langsung diajak nyari bunga? Enggak. Oh, enggak. Nggak boleh. Sampai akhir kompetisi pun tetap Masih di care ini lah sama mereka. Kalau Bidewo pernah ke Jogja? Pernah ikut kompetisi Jogja? Pernah, tapi nggak, 2 kali pernah ke Jogja. Yang pertama setelah 1 bulan setelah menikah, itu cuma ya 11 bulan lah ke sana. Itu ikut sambil ikut kompetisi iseng-iseng. Yang kedua bareng juga sama di sana, tapi nggak lagi. Mungkin ya karena terlalu banyak mungkin. Ya, terlalu banyak saingan berat ya. Terutama Bali sih tiap kompetisi di luar, entah itu di Jakarta, di Surabaya, saya pernah 2 kali ke Surabaya juga, di Jogja, itu saingan beratnya pasti orang Bali gitu. Lebih banyak lah.
flair bartender. Bukan berarti di luar nggak bagus, di luar bagus-bagus juga, tapi saingan yang paling banyak itu ada di Bali. Dulu aja ke Jakarta pertama berempat, kompetisi berikutnya udah bersepuluh, ber-12, berbanyak lah orang Bali gini. Jadi kalau di event yang skalanya nasional itu Bali itu ancaman ya. Ya, Mungkin bagi orang luar tuh Bali itu ancaman, ibaratnya kayak macan keluar kandang. ya bisa dibilang gitu. Jadi orang-orang di sana ada mungkin Nah, mentalitinya Bali, langsung. iya. Tapi kan banyak juga kan Iya. yang hebat-hebat di luar Bali kan. Banyak juga. Cuman artinya flair bartendernya dari Bali yang banyak ngirim gitu loh, walaupun keluar gitu, keluar daerah. Berarti Bali sebenarnya banyak atlet-atlet flair yang bagus-bagus ya. Iya.